clobbering time. There's always a choice. I have no choice. Di awal film kita diperlihatkan kehancuran sebuah planet di luar angkasa. Dari planet yang hancur itu mengeluarkan benda misterius yang mirip seperti meteor bergerak dengan kecepatan tinggi menuju bumi. Saat benda itu melintasi laut Jepang, tiba-tiba laut membeku. Dan di saat benda itu melintasi Mesir, tiba-tiba dengan seketika turun salju. Kemudian benda itu melintasi kota dan guncangan energi kosmik membuat listrik di seluruh kota menjadi padam. Di mana fenomena aneh tersebut membuat gempar berita-berita televisi. Namun berita itu langsung teralihkan oleh berita tentang acara pernikahan Reed Richards dan Susan Storm, di mana mereka merupakan superhero paling terkenal di seluruh dunia saat ini, yaitu Fantastic Four. Susan pun menjadi khawatir jika kejadian aneh yang disiarkan di televisi akan mengacaukan rencana pernikahan mereka. Reed kemudian menyuruh Susan agar tak perlu mengkhawatirkannya. Ia berjanji jika hal ini tak akan mengganggu rencana pernikahan mereka. Setelah itu adik Susan yang bernama Johnny menemui Reed yang tengah bekerja, di mana ia ingin mengajak Reed untuk pergi ke pesta lajang yang ia buat untuk memeriahkan momen pernikahannya. Namun Reed menolak karena hal itu adalah hal yang sia-sia. Lagi pula Susan pasti akan marah jika ia pergi ke pesta semacam itu. Johnny pun memaksa dan ia berkata justru Susan akan marah jika Reed masih saja sibuk meneliti anomali perubahan cuaca di seluruh dunia di saat menjelang pernikahannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Johnny, akhirnya Reed pun setuju untuk pergi. Di lain sisi, benda misterius itu kini melintasi negara Hyacinth, Latveria. Dari radiasi kosmik yang ditimbulkan benda misterius itu membuat patung Victor dan Doom yang ada di sana tiba-tiba hidup kembali. Sementara itu, Reed, Johnny, dan si manusia batu yang bernama Ben tengah bersenang-senang di dalam pesta lajang. Dan pada waktu yang sama, Susan ditemui oleh jenderal militer yang bernama Jenderal Hager, di mana kedatangan sang jenderal ingin bertemu dengan Reed karena ada hal yang sangat penting. Lalu Susan mengajak jenderal untuk menuju tempat pesta lajang di mana Reed berada. Setelah mereka bertemu, Jenderal Hager kemudian memberitahu kepada mereka bahwa pemerintah telah mendeteksi anomali cuaca dan radiasi kosmik yang tengah terjadi baru-baru ini, di mana hal tersebut diakibatkan oleh benda misterius seperti meteor yang turun ke bumi. Jenderal kemudian menyerahkan foto-foto yang telah didapat dari satelit. Ia juga menunjukkan foto lubang raksasa misterius yang muncul dari jejak radiasi kosmik itu. Sang jenderal lalu meminta bantuan kepada Reed untuk melacak keberadaan benda misterius itu. Reed kemudian mengatakan bahwa ia bisa saja membuat alat pelacak radiasi kosmik dengan mudah. Namun sayangnya saat ini ia tengah sibuk untuk mempersiapkan pernikahannya dengan Susan. Reed pun meminta maaf kepada sang jenderal karena ia tak bisa membuatkan alat pelacak tersebut. Mendengar itu, sang jenderal pun menjadi kecewa. Lalu ia pergi begitu saja meninggalkan mereka berempat. Keesokan harinya, Ben melihat Reed yang diam-diam telah membuat alat pelacak radiasi kosmik pesanan sang jenderal. Don't worry. My lips is... Tak lama kemudian Johnny datang. Lalu Reed meminta Ben dan Johnny agar tak memberitahu kepada Susan mengenai hal tersebut, karena Reed tak ingin Susan kecewa. keeping this quiet. I know. Dan tibalah hari pernikahan Reed dengan Susan. Di luar orang-orang berkerumun untuk kondangan dan merayakan hari pernikahan pahlawan super idola mereka. Sebelum akad nikah dimulai, Ben menemui Reed meminta agar bersiap-siap. Namun di sini terlihat Reed masih saja menyelesaikan pekerjaannya itu. Setelah alat itu selesai dan berhasil dinyalakan, Reed segera memberitahu kepada jenderal dan menyambungkannya ke dalam HP miliknya. Here comes the bride. We've already gotten reports of 2 more craters. Absolutely. Oh, jeez. Cold feet. Di tempat lain, Victor menghack alat pelacak radiasi kosmik yang telah dinyalakan oleh Reed, dan kini ia juga bisa melacak pergerakan benda misterius itu.
Beralih ke pernikahan Reed dan Susan. Di saat acara pernikahan akan dimulai, HP milik Reed tiba-tiba berbunyi, di mana alat pelacaknya mendeteksi radiasi kosmik yang telah mendekat. Namun Reed berusaha untuk tidak memperdulikannya. Di saat Pak Penghulu akan mengakatkan, HP milik Reed kembali berbunyi, dan ternyata benda misterius itulah yang membawa radiasi kosmik tersebut datang ke tempat mereka. Tiba-tiba listrik di seluruh kota padam. Angin pun berhembus kencang serta helikopter yang tengah meliput acara pernikahan tiba-tiba gagal mesin hingga terjatuh ke tempat pernikahan mereka. Melihat itu, Susan pun segera menggunakan kekuatannya untuk menahan heli tersebut. Ben kemudian membantu Susan mencegah heli itu agar tak mengenai semua orang. Sedangkan Reed dan Johnny kemudian melihat benda berwarna perak melintas tepat di atas mereka. Reed lalu menyuruh Johnny untuk mengejarnya. Johnny pun segera mengeluarkan kekuatan apinya dan langsung mengejarnya. Oh, that is cool. Dan ternyata benda tersebut berwujud seperti manusia silver menggunakan papan seluncur. Johnny yang penasaran pun terus mengejarnya. Dengan susah payah, Johnny akhirnya bisa mengejarnya. Namun manusia silver itu langsung mencekik dan membawanya naik ke atmosfer bumi. Hingga ia pingsan akibat kehabisan oksigen. Manusia silver itu kemudian melempar Johnny ke bumi. Beruntung Johnny bisa sadar kembali sehingga ia dapat mendarat dengan selamat. Singkat cerita, setelah kembali ke markas, Johnny memberitahu kepada teman-temannya tentang sosok manusia silver yang ia lihat. Reed kemudian mengatakan bahwa apapun itu, sepertinya sosok tersebut adalah makhluk yang sangat cerdas. Di mana sosok manusia silver itu tahu bahwa ada yang sedang melacaknya. Oleh karena itu, ia mampir ke tempat mereka untuk menghancurkan alat pelacak yang dibuat oleh Reed dan kemudian pergi lagi. Johnny lalu berpamitan untuk pergi karena ia merasa sedang tak enak badan. Setelah itu, sang jenderal menyuruh Reed agar mencari cara lain untuk melacak sosok misterius itu. Sebelum sosok tersebut membuat kekacauan lagi, Susan pun terlihat kesal karena pernikahannya dibatalkan akibat kejadian ini. Di mana Susan merasa ia dan Reed memang tak ditakdirkan untuk menikah, karena selamanya mereka akan selalu berurusan dengan hal-hal semacam ini. I'm gonna go check on Johnny. Sementara di luar, Johnny yang sedang tak enak badan, ia mencoba untuk terbang namun ia terjatuh. Susan yang khawatir kemudian menemui Johnny. Di saat Susan menyentuh Johnny, tiba-tiba terjadi reaksi yang aneh, di mana tubuh Susan tiba-tiba mengeluarkan api, lalu ia terbang melayang. Sedangkan Johnny sendiri tiba-tiba menghilang. Kini Johnny dan Susan bertukar kekuatan. Reed yang melihat Susan mengeluarkan api dan terbang menjadi bingung dengan apa yang telah terjadi. Susan kemudian menjelaskan bahwa ia sempat menyentuh tubuh Johnny dan tiba-tiba bertukar kekuatan. Reed lalu menyuruh Johnny untuk menyentuh Susan lagi, dan akhirnya mereka berdua berhasil kembali seperti semula. Setelah diteliti, Reed melihat bahwa molekul tubuh Johnny bereaksi setelah sebelum dihajar oleh manusia silver. Hal itu membuat Susan dan Johnny saling bertukar kekuatan di saat saling bersentuhan. Mendengar itu, Ben yang penasaran ingin mencoba menyentuh Johnny, dan ternyata benar Ben kembali ke wujud manusia serta memiliki kekuatan api. Sedangkan Johnny kini berubah menjadi manusia batu. Johnny kemudian bergegas menyentuh Ben kembali dan kekuatan mereka berdua pun kini kembali seperti semula. Try to keep your distance from us. What am I supposed to do in the meantime? Keesokan harinya, Reed melihat Susan yang bersedih karena dalam siaran berita diolok-olok setelah gagal menikah dan dipermalukan di saat ia menjadi manusia api. Susan pun merasa muak menjadi manusia super yang dipuja-puja semua orang, sehingga kini ia tak punya privasi lagi. Melihat Susan bersedih, Reed pun mengatakan bahwa nanti setelah mereka menyelesaikan kasus manusia silver, Reed akan mengajak Susan untuk pergi mengasingkan diri dan membina rumah tangga tanpa diketahui oleh siapapun. Namun dari belakang diam-diam Johnny mendengarkan perbincangan itu. Let's not mention it to them. Kita beralih ke Greenland. Victor melacak jejak radiasi kosmik hingga sampai di sebuah lubang raksasa yang baru muncul. Dan tiba-tiba muncul manusia silver dari dalam lubang. Sadar bahwa manusia silver itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, Victor mengajaknya untuk bekerja sama menguasai dunia. Namun manusia silver itu justru mengatakan bahwa dunia ini sebentar lagi akan musnah. Manusia silver itu kemudian berniat untuk pergi. Victor yang kesal karena ucapannya tak digubris, dia pun menyerang manusia silver itu.
Merasa Victor telah mengganggunya, manusia silver itu pun membalas dengan menembakkan energi kosmik hingga membuat Victor mencolot tembus masuk ke dalam gua. Namun anehnya serangan manusia silver itu menyembuhkan luka tubuh Victor. Di lain sisi, Reed memperlihatkan hasil temuannya kepada yang lain, di mana sebelumnya ia telah melacak jejak manusia silver itu di luar angkasa. Ia kini sadar bahwa planet yang didatangi manusia silver itu telah hancur lebur. Reed juga sudah meneliti lubang-lubang yang diciptakan oleh manusia silver itu. Berdasarkan data yang ia miliki, Reed memprediksikan bahwa lubang berikutnya akan muncul di kota. Kemudian mereka pun bergegas pergi ke kota. Di dalam helikopter, Reed mengajak yang lain untuk fokus menyelamatkan para warga. Namun Johnny menolak karena ia tak ingin mengejar manusia silver itu sendirian. Reed kemudian menyuruh Johnny untuk kompak sebagai tim, akan tetapi Johnny justru menyinggung perihal Reed dan Susan yang berniat pergi mengasingkan diri setelah semua ini selesai. Jenderal Hager yang muak melihat Fantastic Four bertengkar satu sama lain, ia menyuruh mereka untuk fokus. Dan tiba-tiba muncul lubang besar dari dalam sungai yang menimbulkan getaran di sekitarnya dan mengakibatkan biang lala raksasa di dekat sungai ambruk. Dengan cepat Susan berusaha menahan biang lala itu dengan kekuatannya. Reed pun dengan tubuh karetnya berusaha menarik kembali dan Ben juga membantu Susan menahan biang lala itu dari bawah. Tak lama kemudian dari dalam lubang muncul manusia silver yang melesat terbang. Johnny yang melihat itu kemudian berusaha mengejarnya. Namun ia justru menghantam kabel dan menarik tubuh Reed hingga membuat kekuatan mereka bertukar. Biang lala raksasa itu kembali lepas kendali dan hampir roboh. Beruntung dengan susah payah, Ben dan Susan berhasil menempelkan biang lala itu kembali. Lalu Reed yang telah bertukar kekuatan langsung menyemburkan apinya untuk mengelas wahana itu. Akhirnya mereka berhasil menyelamatkan semua orang. Lalu Reed menyentuh Johnny kembali untuk mengembalikan kekuatannya masing-masing. Kemudian mereka pun terkejut melihat sungai yang mengering akibat lubang besar tersebut. Kemudian Jenderal Hager pun menjadi marah karena Fantastic Four tak kompak dalam bekerja. Akhirnya Jenderal mengatakan bahwa ia akan meminta bantuan kepada seseorang untuk menghadapi manusia silver. Dan orang tersebut adalah Victor yang kini telah pulih kembali. Di mana sebelumnya mereka membuat Victor berubah menjadi patung. Lalu Bin pun mengajar Victor karena masih teringat dendam masa lalu. Namun Jenderal Hager menyuruh untuk melepaskannya. Ia mengatakan bahwa ia sendirilah yang telah memanggil Victor untuk datang membantu memecahkan masalah ini. Karena Victor juga pernah melakukan kontak langsung dengan manusia silver. Jenderal Hager juga meminta Fantastic Four untuk bekerja sama dengan Victor guna menghentikan manusia silver itu. Victor kemudian memperlihatkan video hasil rekamannya, di mana saat itu ia diserang oleh manusia silver. Detailed recording of our little encounter. Reed pun sadar bahwa kosmik yang ditembakkan oleh manusia silver berasal dari papan seluncurnya. Reed kemudian menyimpulkan jika mereka bisa memisahkan manusia silver dengan papan seluncurnya, maka makhluk itu akan bisa ditangkap karena mereka terpisah dari kekuatannya. Mendengar itu, sang jenderal kemudian menyuruh Reed untuk membuat alat yang bisa memisahkan manusia silver dengan papan seluncurnya. So you can keep up. Di dalam laboratorium, Reed dan Susan pun akhirnya menemukan cara untuk memisahkan manusia silver dan papan seluncurnya, yaitu dengan menggunakan alat gelombang yang bisa mengacaukan energi kosmik. Victor yang melihat rancangan itu, ia dimik-dimik mencuri rancangannya dan kemudian memodifikasinya. Ia memasukkan teknologi itu ke dalam sarung tangannya. Namun aksinya itu diketahui oleh Susan, di mana ia curiga dengan Victor dari awal. Karena tak ingin ada keributan, akhirnya Susan pun pergi. Things I can do. Just get back to the lab. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menuju hutan di Jerman, tempat di mana lubang berikutnya yang diramalkan akan muncul. Lalu Reed dan teman-temannya akan memasangkan alat gelombang kejut, sedangkan Jenderal Hegel serta pasukannya akan mengawasi dari jauh. Reed dan yang lain kemudian mulai berpencar untuk memasang alat gelombang kejut. Saat Susan akan mengaktifkan alat gelombang kejut itu, tiba-tiba dari dalam hutan muncul manusia silver yang mendekatinya. Almost there. What's their status? Guys? Get out of here. Namun anehnya manusia silver itu tak menyerang Susan. Kemudian Susan bertanya kenapa manusia silver akan menghancurkan bumi. Makhluk itu pun menjawab bahwa ia terpaksa dan yang akan menghancurkan bumi bukanlah dia melainkan makhluk yang sangat mengerikan.
Why are you trying to destroy us? Not the destroyer. Melihat manusia silver itu muncul, sang jenderal menyuruh anak buahnya untuk menembakkan manusia silver itu sebagai tembakan peringatan. Melihat ada misil yang datang mendekat, manusia silver itu berusaha melindungi Susan. Ia berhasil menyingkirkan misil itu dengan menelan ke dalam papan seluncurnya. Melihat itu, sang jenderal pun langsung memerintahkan pasukannya untuk kembali menembak. Namun manusia silver itu menyerang balik dan dengan mudah menghancurkan anak buah jenderal. Reed kemudian menyalakan alat gelombang kejut itu dan berhasil memisahkan manusia silver dengan papan seluncurnya. Victor lalu menyetrum manusia silver tersebut hingga membuatnya lemah tak berdaya. Kemudian jenderal datang bersama pasukannya membawa manusia silver itu ke dalam markas militer rahasia di Serbia. Move him out. Di sana sang jenderal menyuruh Reed dan teman-temannya untuk tetap tinggal di dalam ruangan. Sang jenderal dan anak buahnya pun mulai meneliti tubuh manusia silver di dalam sebuah ruangan. I'm not permitted to do because they're considered. Sementara di dalam ruangan, Susan merasakan ada yang aneh, di mana sebelumnya manusia silver itu berkata bahwa ia terpaksa datang ke bumi dan bukan dia yang akan menghancurkan bumi. Manusia silver itu juga sempat menolongnya dari serangan misil. Reed yang penasaran kemudian menyuruh Susan menggunakan kekuatannya untuk menyelinap masuk ke ruangan manusia silver ditahan. Under the radar. Di sana seorang petugas datang lalu memberitahu kepada sang jenderal bahwa Victor ingin berbicara dengannya. Setelah ruangan sepi, Susan menyelinap masuk mendekati manusia silver. Ia lalu bertanya kepada manusia silver itu tentang apa maksud perkataannya waktu itu. Ia juga menanyakan siapa yang akan datang menghancurkan bumi. Manusia silver itu pun mengatakan bahwa yang akan datang menghancurkan bumi adalah sosok makhluk raksasa bernama Galactus, di mana Galactus adalah makhluk pemakan energi planet untuk bertahan hidup. Ia terpaksa membantu Galactus mencarikan planet-planet yang penuh dengan kehidupan, karena Galactus telah mengancam akan menghancurkan planet asalnya dan akan membunuh keluarganya. Susan kemudian bertanya kenapa waktu itu tak menyerangnya dan malah ingin melindunginya. Manusia silver itu pun mengatakan bahwa Susan telah mengingatkan dengan istrinya. Melihat ada petugas masuk, Susan segera menghilang. Ia juga menanyakan apakah dirinya mau membantu manusia mencegah Galactus datang ke bumi. Manusia silver itu mengatakan bahwa bukan dia yang memanggil Galactus, melainkan papan seluncurnya yang memancarkan sinyal mengundang Galactus datang ke bumi. Hours you have left. Di lain sisi, Victor menagih janji kepada sang jenderal yang akan membiarkannya meneliti papan seluncur milik manusia silver sebagai imbalannya. Sang jenderal pun mempersilahkan Victor melakukan penelitiannya, namun dengan syarat ia akan ikut mengawasi penelitian papan itu. Sang jenderal kemudian mengajak Victor masuk ke dalam ruangan penyimpanan papan tersebut. Tak lama kemudian, tiba-tiba Victor mengajar sang jenderal dan anak buahnya. Kemudian, Victor memakai topengnya dan menggunakan alat yang ia kembangkan, sehingga membuatnya bisa mengendalikan papan tersebut. Setelah itu, Victor mulai merasakan kekuatan yang sangat luar biasa di dalam tubuhnya. Jenderal Hager kembali siuman berusaha menghentikan Victor, namun Victor langsung menghabisinya. Sementara itu, Susan memberitahu kepada yang lain bahwa papan seluncur milik Silver lah yang menarik sosok makhluk raksasa pemakan energi planet bernama Galactus untuk datang menghancurkan bumi. Di luar, saat Red dan yang lain datang, Victor langsung kabur dan meledakkan ruangan tersebut sambil membawa papan itu. Red dan yang lain sangat terkejut melihat ruangan telah porak-poranda dan Jenderal Hager telah tewas. Di dalam, Reed sadar bahwa Victor telah mencuri papan itu untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Kemudian mereka memutuskan untuk menyelamatkan manusia Silver, karena hanya dialah yang tahu cara untuk mengendalikan papan itu. Mereka lalu membebaskan manusia Silver dan bergegas naik ke dalam kendaraan supernya untuk mengejar Victor. Di mana Red melacak bahwa Victor kini bergerak menuju Cina. Mereka pun segera mengejarnya. I've got a lock on Victor's energy trail. Hours. Did I miss anything? Saat di dalam perjalanan, manusia Silver itu mengungkapkan dirinya bahwa ia bernama Norin. Susan kemudian meminta Norin untuk menyelamatkan bumi. Namun Norin hanya diam saja. Tiba-tiba Victor menyerang mereka.
Johnny pun berusaha membalas, tetapi Victor menyiram air laut hingga membuat Johnny padam. Dan kini giliran Victor yang mengejar mereka. Reed kemudian memisahkan pesawat mereka agar bisa berpencar. Di sini terlihat Victor terus-menerus menembaki mereka dari belakang. Tiba-tiba Ben muncul dan berhasil menghantam Victor. Reed kemudian berusaha memberitahu Victor bahwa papan tersebut telah memanggil makhluk mengerikan yaitu Galactus untuk menghancurkan bumi. Namun Victor tak memperdulikannya. Victor justru mengeluarkan kekuatannya yang menciptakan angin puting beliung hingga membuat mereka terpental dan terjatuh di pusat kota. Dari atas, Victor melemparkan tombak ke arah Norrin. Namun Susan melindunginya hingga ia terkena tombak menembus ke dadanya yang membuatnya metong. Kemudian mereka melihat Galactus di langit yang semakin mendekat. Reed pun sadar bahwa Victor memiliki alat gelombang kejut, di mana jika mereka bisa menghancurkan gelang itu, maka mereka akan bisa memisahkan Victor dari papan tersebut. Namun sayangnya hal itu membutuhkan kemampuan mereka berempat untuk melakukan hal itu. Dan kini Susan telah tewas. Melihat hal ini, Johnny pun berniat maju sendirian, di mana Johnny teringat bahwa dia bisa menyerap kekuatan jika ada yang menyentuhnya. Mereka akhirnya setuju dan menyatukan tangan yang membuat kekuatan mereka masuk ke dalam tubuh Johnny. Ia kemudian melesat dan langsung menghajar Victor dengan kekuatan gabungan yang ia miliki. Johnny kemudian melilit tubuh Victor dan menghajarnya bertubi-tubi hingga gelangnya hancur dan membuat papan tersebut terlepas dan terjatuh. Ben kemudian menghantam Victor dengan besi kren hingga terlempar mencolot masuk ke dalam dasar lautan. Sementara itu, Norrin yang melihat Susan mau mengorbankan nyawanya demi dirinya, Norrin pun akhirnya sadar bahwa ia tak ingin tunduk lagi kepada Galactus. Setelah kembali mengambil papan miliknya, Norrin memberikan kekuatannya untuk menghidupkan Susan kembali. Dan dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, Norrin kemudian melesat naik ke luar angkasa untuk menghentikan Galactus. Tiba-tiba dari belakang, Johnny membantu mendorong Norrin masuk ke dalam tubuh Galactus. Norrin kemudian mengerahkan semua kekuatannya untuk menciptakan ledakan yang sangat luar biasa. Galactus pun akhirnya berhasil disingkirkan. Singkat cerita, kini Susan dan Reed akhirnya kembali melangsungkan pernikahan secara rahasia. Namun setelah akad selesai, Reed kembali mendapatkan laporan ada sesuatu yang harus mereka kerjakan. Setelah itu mereka pun bergegas pergi. Di akhir film kita diperlihatkan di luar angkasa ternyata Norrin atau si manusia silver masih hidup. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.